Saya lebih cenderung ya berpendapat bahwa ini adalah motif uang. Akhirnya ketemu, cuman nangis-nangis, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus balik dari Propam, saya laporkan ke Pak Taufan bahwa ini ternyata Pak Sambo cuma nangis-nangis saja. Ferdy Sambo menangis-nangis minta maaf, ngaku menyesal merusak masa depan Baradae. Tribun Pekanbaru.com. Joshua banyak tahu dari mana uang itu dan kemana uang itu. Kepulangannya itu diduga untuk mempersiapkan pembunuhan terencana itu. Akhirnya terungkap fakta baru terkait Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo disebut mengaku bersalah karena melibatkan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Ferdy Sambo mengaku bersalah dan menyesal karena melibatkan Baradae dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam pengakuannya, Irjen Ferdy Sambo juga disebut menangis dan menyesali perbuatannya lantaran telah merusak masa depan Baradae yang tergolong masih muda dan belum lama menjadi anggota polisi. Ferdy Sambo menyesali perbuatannya yang telah melibatkan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan Irjen Ferdy Sambo disebut sampai menangis dan telah meminta maaf. Akhirnya ketemu, cuman nangis-nangis, saya nggak tahu apa yang terjadi. Terus balik dari Propam, saya laporkan ke Pak Taufan bahwa ini ternyata Pak Sambo cuma nangis-nangis saja. Kabar terbaru disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Taufan menyebut dirinya telah bertemu dengan Ferdy Sambo dan berbicara secara mendalam. Dalam perbincangan tersebut, Taufan menyampaikan soal nasib Baradae yang kini menjadi tersangka pembunuhan. Taufan menyebut masa depan Baradae hancur setelah terlibat kasus pembunuhan yang didalangi oleh Sambo. Padahal semestinya Baradae menikmati masa mudanya dan meniti karirnya sebagai polisi. Ferdy Sambo pun kemudian mengikuti kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ia juga meminta maaf kepada Baradae. Itu diakui oleh saudara FS Ferdy Sambo. Dia bilang, saya menyesal, saya minta maaf. Saya bilang kamu harus bertanggung jawab terhadap Richard atau Baradae, kata Taufan Selasa 16 Agustus 2022, dikutip Tribun News dari Kompas TV. Taufan lalu kembali menyalahkan Sambo atas hal tersebut. Ferdy Sambo pun mengakuinya hingga menangis. Itu diakuinya dia menangis, katanya. Pengakuan Ferdy Sambo, Ahmad Taufan menjelaskan alasan Baradae menuruti perintah untuk menembak rekannya yaitu Brigadir J karena izin Ferdy Sambo punya kuasa sebagai atasan. Kuasa seorang FS Ferdy Sambo dengan Baradae itu atasannya Jenderal Bintang 2, sementara dia Baradae seorang prajurit rendahannya Barada. Usia masih muda, kata Ahmad Taufan dikutip dari video Kompas TV Selasa 16 Agustus 2022. Ahmad Taufan mengaku telah berbicara dengan Irjen Ferdy Sambo dari hati ke hati. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan tentang nasib Baradae setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Menurut lulusan FISIP Universitas Sumatera Utara atau USU 1987 ini, masa depan Baradae yang semestinya tengah menikmati masa muda dan masa meniti karirnya sebagai polisi hancur karena terlibat tindak pidana pembunuhan. Saya bilang, kamu merasa tidak bahwa kamu sebetulnya sudah terlibat seseorang yang mestinya dia menikmati masa mudanya, masa-masa dia meniti karirnya, ujar dosen ilmu politik USU ini menirukan ucapan pada Irjen Ferdy Sambo. Setelah menyampaikan demikian, Ahmad Taufan menyebut Ferdy Sambo mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Karena itu, ia meminta maaf kepada Baradae. Untuk diketahui, Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J bersama Baradae, Brigadir RR, dan KM. Irjen Ferdy Sambo disebut sebagai dalang pembunuhan terhadap Brigadir J. Ia juga menyusun skenario adu tembak dalam kematian Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340, subsider pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ferdy Sambo terancam maksimal hukuman mati penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pernyataan mengejutkan soal Ferdy Sambo yang disebut memiliki geng di tubuh Polri. Kelompok Sambo tersebut bahkan juga dikatakan menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud juga menyebut orang-orang Sambo sempat menyembunyikan informasi kematian Brigadir J dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Korban Ferdy Sambo bertambah sudah 83 polisi diperiksa, 35 akan dikurung, 6 orang terancam pidana. Tribun Manado.